Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu, pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian selesai berdoa, Bu Guru akan menjelaskan materi mengenai bilangan sebagai hasil bagi dua bilangan cacah ya. Nah, di sini ada beberapa langkah penyelesaiannya. Untuk langkah penyelesaian yang pertama yaitu untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan dahulu sebuah bilangan pengali sembarang. Nah, sebaiknya pilih bilangan pengali yang tidak terlalu besar. Jadi, untuk langkah pertama, kalian tentukan bilangan pengali sembarang, tapi nilainya tidak boleh terlalu besar. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu bilangan pertama dapat ditentukan dengan mengalihkan bilangan yang diketahui dengan bilangan pengali yang dipilih. Jadi, untuk mencari bilangan pertama, itu dapat dicari dengan cara mengalihkan bilangan yang diketahui dengan bilangan pengali yang dipilih. Ya. Nah, setelah itu, bilangan pengali ini dapat kita gunakan sebagai bilangan kedua, ya. Nah, untuk bentuk umumnya bisa kita tuliskan seperti ini. A dibagi B sama dengan C, di mana B sebagai bilangan pengali sembarang dan A bisa kita tentukan atau bilangan pertama bisa kita cari dengan cara C dikali B atau bilangan yang sudah diketahui dikali dengan bilangan pengali sembarang ya. Begitulah langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat di contoh soal yang sudah Bu Guru siapkan. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu A dibagi B sama dengan 80. Berapakah nilai A dan B? Nah, di sini kita harus mencari nilai A dan B. Nah, langkah yang pertama yang harus kita cari yaitu kita tentukan bilangan pengali sembarang, yaitu bilangan B. Nah, syaratnya yaitu tidak boleh terlalu besar ya. Nah, Bu Guru tentukan misalnya bilangan B-nya yaitu 2, karena 2 itu tidak terlalu besar. Nah, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. A dibagi 2 sama dengan 80, ya. Nah, selanjutnya berarti yang harus kita cari yaitu nilai A atau bilangan pertama. Nah, untuk mencari bilangan pertama, itu bisa kita cari dengan mengalihkan bilangan yang diketahui dikali bilangan pengali sembarang atau C dikali B, di mana C-nya yaitu 80 dan B-nya yaitu 2. Berarti 80 dikalikan dengan 2. Berapakah hasilnya? Iya, pintar sekali, yaitu 160. Nah, berarti nilai A-nya yaitu 160. Sehingga bisa kita tuliskan 160 dibagi 2 sama dengan 80. Di mana A-nya yaitu 160 dan B-nya yaitu 2. Nah, begitulah cara mengerjakan contoh yang pertama. Lalu, bagaimana mengerjakan contoh yang kedua? Nah, di sini A dibagi B sama dengan 24. Berapakah nilai A dan B? Caranya masih sama seperti contoh yang pertama. Kita tentukan terlebih dahulu bilangan pengali sembarang atau nilai B, ya. Nah, di sini Bu Guru misalnya nilai B-nya yaitu 7, ya. Berarti bisa kita tuliskan A dibagi 7 sama dengan 24. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari nilai A atau bilangan pertama. Bilangan pertama dapat kita cari dengan mengalihkan bilangan yang diketahui dikali dengan bilangan pengali sembarang, ya, atau C dikali B, di mana C-nya yaitu 24 dan B-nya yaitu 7. Berarti 24 dikalikan dengan 7. Berapakah hasilnya? Iya, pintar sekali, yaitu 168. Sehingga bisa kita tuliskan 168 dibagi 7 sama dengan 24 ya. Begitulah cara pengerjaannya.
Nah, jadi untuk mendapatkan hasil 80, kita bisa membagi nilai A-nya yaitu 160 dibagi dengan nilai B yaitu 2. Hasilnya akan keluar yaitu 80. Nah, sedangkan yang ini untuk mendapatkan hasil 24, kita bisa membagi nilai A dibagi B, di mana A-nya yaitu 168 dan B-nya yaitu 7 ya. Jadi cara mengerjakannya seperti ini ya. Nah, untuk contoh soal berikutnya, di sini ada sebuah contoh soal cerita. Ya, mari kita kerjakan bersama-sama. Para ibu menyediakan kue untuk dimakan oleh seluruh peserta kerja bakti. Jika banyak piring yang telah tersedia adalah 15, tentukan 3 kemungkinan jumlah seluruh kue yang ada dan banyak kue yang ada di tiap piring. Ya, nah berarti yang diketahuinya yaitu bisa kita tuliskan banyak piringnya adalah 15 piring ya. Nah, berarti selanjutnya untuk yang ditanyakan yaitu berapa jumlah seluruh kue yang ada dan berapa banyak kue yang ada di tiap piring ya. Nah, untuk penyelesaiannya bisa kita tuliskan seperti ini. Jumlah seluruh kue kita inisialkan dengan A. Untuk banyak kue di tiap piring, kita inisialkan dengan B. Dan banyaknya piring, kita inisialkan dengan C. Nah, berarti banyaknya piring yaitu nilainya 15. C-nya sudah diketahui, yaitu 15. Nah, selanjutnya bisa kita tulis bentuk persamaannya seperti ini. Titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 15. Berarti kita tinggal mencari nilai A dan nilai B, ya. Nah, caranya masih sama seperti soal sebelumnya, ya. Nah, di sini bedanya kita buat tabelnya terlebih dahulu, ya, karena di sini diminta untuk menentukan 3 kemungkinan, ya. Nah, untuk kemungkinan pertama, kita cari nilai B-nya terlebih dahulu atau bilangan pengalih sembarang. Nah, untuk menentukan bilangan pengalih sembarang, nilainya tidak boleh besar, ya. Jadi, Bu Guru misalkan nilai B-nya yaitu 2, ya. Berarti bisa kita tulis di sini 2. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari nilai A atau bilangan pertama pada kemungkinan pertama. Nah, untuk mencari nilai A, tinggal kita kalikan saja C dikali B, ya. Nah, C-nya yaitu 15 dan B-nya yaitu 2. Jadi, 15 dikalikan 2 sama dengan berapa? Iya, pintar sekali, yaitu 30. Jadi, nilai A-nya yaitu 30. Sehingga bisa kita dapatkan untuk kemungkinan pasangan jawaban yang pertama yaitu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Ya, itu untuk kemungkinan pertama. Lalu, untuk kemungkinan kedua, kita tentukan nilai B-nya terlebih dahulu atau bilangan pengalih sembarang. Nah, Bu Guru misalnya nilai B-nya yaitu 3, ya. Nah, kita tuliskan di sini 3. Setelah itu, kita tinggal mencari nilai A atau bilangan pertama. Nah, untuk menentukan bilangan pertama, kita tinggal kalikan saja C dikali B atau 15 dikali dengan 3, ya. Nah, 15 dikali 3 berapa? Iya, pintar sekali, yaitu 45, ya. Sehingga bisa kita tuliskan di sini 45. Nah, jadi untuk kemungkinan kedua bisa kita dapatkan persamaan 45 dibagi 3 sama dengan 15, ya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita cari untuk kemungkinan ketiga. Kita tentukan nilai B-nya terlebih dahulu, ya. Pokoknya yang pertama itu yang harus kita tentukan pada pembagian, yaitu kita tentukan nilai B-nya terlebih dahulu. Nilai B-nya Bu Guru misalnya 5, ya. Berarti kita tuliskan di sini 5. Selanjutnya kita tinggal mencari nilai A atau bilangan pertama. Caranya masih sama seperti cara yang sebelumnya, yaitu C dikalikan dengan B, di mana C-nya yaitu 15 dan B-nya yaitu 5. Berarti 15 dikali 5, ya. Berapakah hasilnya? Iya, yaitu 75. Kita tuliskan di sini 75. Sehingga didapatkan persamaan untuk kemungkinan ketiga 75 dibagi 5 yaitu 15, ya, itulah untuk kemungkinan ketiga. Nah, jadi cara mengerjakannya seperti ini ya apabila soal cerita.
Setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 67 buku pendalaman tematik 3D bagian kegiatan 3. Ya, nah untuk tugas keduanya yaitu tolong kalian kerjakan halaman 141 buku tematik bagian ayo berlatih yang nomor 1 saja. Nah, untuk caranya kalian bisa tuliskan di buku tulis ya. Jadi tolong dikerjakan ya tugasnya. Semangat! Bu Guru harap kalian jangan mencontek ya. Untuk materi hari ini sudah cukup, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat!